Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa pertama kali ketemu ya sama kalian semua. Di kondisi seperti ini mau gak mau kita belum bisa bertemu secara langsung. Jadi kita memanfaatkan gadget kalian ya. Mudah-mudahan kuota yang kalian keluarkan itu bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan orang tua kalian juga bisa lancar rezekinya gitu ya. Untuk menyediakan kuota buat kalian gitu ya. Bapak ucapkan selamat ya, kalian udah masuk kelas 10 di SMA Sarang Panjang. Ini Bapak perlu infokan bahwa kalian ini harus bersyukur ya, karena banyak teman-teman kalian yang ternyata nggak diterima di sini ya, karena kuotanya sudah penuh. Nah, kalian ini termasuk orang-orang yang beruntung ya. Jadi bersyukur kalian bisa sekolah dan bisa belajar di sini. Nah, setelah disyukuri ya, tentu bentuk syukur yang paling utama saat bisa sekolah ya kalian harus belajar gitu ya. Jangan sampai kalian mau udah bisa sekolah tapi di sekolahnya tidak diajar gitu ya. Oke. Nah, ini share screen yang Bapak share udah kelihatan? PowerPoint-nya udah kelihatan? Halo, siapa yang bisa jawab? Kelihatan? Jawab, dinyalakan. Kelihatan. Apa judulnya? Berjuang memanfaatkan peluang. Ya, berarti kabaca ya. Oke, berarti kabaca lah. Sip. Oke. Nah, ini yang kalian isi ke hari kemarin sama tadi pagi mungkin ya, ada 25 orang yang isi. Kan kalian ngisi Google Form kan? Bapak kasih Google Form ya. Bapak nanya cita-cita. Kenapa sih Bapak nanya wae cita-cita kalian? Nah, mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan itu bisa jadi motivasi kalian. Jadi lamun eueuh kahaya mah engke geus lulus SMA rek jadi naon? Aduh, tuh Pak, nyangke sakola lagi asal-asalan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian nih, alhamdulillah nih ada 16 orang katanya mau kuliah. Nah, kan berarti mau gak mau kalau kalian mau kuliah, ya berarti kudu lulus SMA. Tuh bisa Pak, saya rek kuliah tapi tuh lulus SMA. Tuh bisa. Berarti kudu lulus SMA minimalnya gitu ya. Nah, supaya lulus SMA kumaha? Ya belajar gitu ya, ikuti tugasnya, ikuti KBM-nya, ikuti ujian-ujiannya gitu ya. Semuanya diikuti. Ya, jangan sampai pengen lulus tapi tugas tara ngerjakeun, terus pertemuan tara hadir gitu ya. Ya wayahna, gitu ya. Kalau dulu mah kan kalian dapat bekal ke sekolah, nah ini namanya minta bekal ke orang tuanya teh, mah nyunkeun kuota, tapi harus benar-benar kalian pakai belajar. Atau main tawe kuota tapi jangan main ML ya, jangan main FF. Nah, ya Sandi sok main naon Sandi? Sok main game tara. Yang cewek sok main naon? Sandi sok main naon Sandi? Main Free Fire, Pak. Hah, Free Fire. Nah, meuli kuota jangan Free Fire. Nah, jadi benar-benar ke orang tua kan sekarang nggak ada bekal ke sekolah, nah bekalnya teh pakai buat kuota ya. Nah, di sini ada 16 orang mau kuliah. Nah, nanti Bapak tanya-tanya lagi nih, kuliah di mana, jurusan naon. Coba pikirkan ya. Terus ini ada 2 orang katanya mau daftar TNI Polisi. Nah, amin. Terus ada yang mau kerja pas lulus teh. Nah, nggak apa-apa, mudah-mudahan sukses kerjanya. Terus ada yang mau bisnis dagang. Bagus. Tapi nu tani, ngebon, ngangon teu aya nya. Arno nggak apa-apa lah. Ada yang mau pesantren, ada ya kerja dulu kalau ada biaya buat kuliah. Insya Allah mau polwan. Ya kan polwan teh polisi ya, apa-apa tapi ya. Oke, nah itu rencana-rencana kalian. Bapak doakan mudah-mudahan setelah SMA nanti apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Ya. Amin. Amin. Berikutnya, nah tadi sahanu hayang jadi polwan ya atau polisi, bisa dilihat. Bisi disangka jadi polisi teh, Pak, abdi mah teresep matematika. Kan Bapak ngajar matematika ya. Nah aja Pak abdi reka polisi teh meh teu panggih deui matematika, cik saha gitu ya. Nah, kalian mau masuk polisi ternyata nanti teh ada tes akademik. Teu cukup ku jangkung unggul ya.
Pak, udah abdi mah tos jantung. Ya nggak cukup ya. Nah ini ada tesnya tuh bisa dilihat. Selain apa tes kesehatan, nanti ya emang harus sehat gitu kan. Fisiknya harus bagus. Tapi ternyata ada tes akademik tuh. Ya. Ada tes pengetahuan umumnya, ada wawasan kebangsaan, ada bahasa Inggris ya. So, jadi nah ini tuh ya harus kalian manfaatkan dipelajari sekarang ya saat SMA. Ya, ada bahasa Inggris dan tentu juga ada matematika. Nah, jadi kalian mau bisa kabur dari pelajaran-pelajaran yang kalian anggap gak suka. Pak, dia mah teresep bahasa Inggris. Ternyata mereka jadi polisi, aya tes bahasa Inggris. Ya. Teresep matematika, ternyata jadi polisi, aya tes matematika. Ya, jadi wayahna. Oke. Terus sahanu mau jadi TNI, tadi ayahnya, ayatnya tadi tes ada ya. Ternyata tes TNI juga sama. Ya, ada tes akademiknya. Ya, ada matematika, bahasa Inggris, Indonesia, aya IPA-na ya, dan ada pelajaran umumnya. Gitu ya. Oke, terus tadi itu yang mau jadi TNI Polri ya. Cahroni, raise hand. Mau ada yang tanyakan? Kita lanjut dulu aja ya. Nah, yang berikutnya tadi ada yang mau kuliah kan? Beberapa orang ada yang mau kuliah. Nah, ini Bapak sedikit ngasih gambaran. Ada di persepsi kalian itu bahwa kuliah itu selalu bayar ya. Memang kuliah mahal, memang lamun nu bayar mahal memang ya. Kuliah butuh uang, ya betul, kuliah butuh uang. Tapi gitu ya, ada tapinya, tong sieun ya. Jadi jangan takut, aduh kuliah gimana Pak Abdi mah danya keayaan orang tua sakieu ayana misalnya ya. Jangan takut, ternyata ada beberapa banyak bahkan sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang gratis, bahkan selain gratis setelah lulusnya teh langsung kerja. Nah, namanya teh sekolah kedinasan. Nah, ini harus kalian tahu ya. Jadi sekolah kedinasan teh sekolah yang biasanya di bawah kementerian. Ada Kementerian Ekonomi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan. Nah, itu sekolah teh gratis. Ya. Sekolahnya gratis, terus pas lulus langsung kerja. Ya, namanya sekolah kedinasan. Lulus kerja langsung jadi PNS. Ya, buat yang mau jadi PNS. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, apa aja ini Bapak sedikit kasih gambaran 10 sekolah kedinasan. Nah, kalau yang di Kemendagri itu ada IPDN. Ada yang tahu IPDN? Ayo jawab, nyalain mic-nya biar rame. Tahu IPDN? Enggak. Nah, coba ke searching IPDN. IPDN ada di Jatinangor, ya. Memakai seragam Gara Raya lah, Garaga. Ya, biasanya lulus langsung jadi pegawai Pemda atau di kecamatan gitu, ya kerjanya. Terus STAN, ada yang tahu STAN? Ada yang pernah dengar STAN? Jadi supaya kalian teh tadi cita-cita teh dokter, guru, TNI gitu ya, polisi. Nah, coba ini minimal yang dunia di pemerintahan gitu ya. Ada yang di bawah Kementerian Keuangan itu STAN. Sekolahnya STAN namanya, Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Itu juga sama ya. Setelah lulus langsung kerja. Ya, PNS di Kementerian Keuangan. Biasanya kerjanya di pajak ya, perpajakan atau statistik lah gitu di daerah ya di bawah Kementerian Keuangan ya. Pajak, bea cukai dan lain sebagainya. Terus ada lagi STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Nah, yang suka statistik ya, tahu statistik kan SMP juga pernah ya, yang tabel yang gitu-gitu. Nah, itu bisa kuliah di STIS. Ini rata-rata yang kuliah ini tuh gratis, tapi emang tesnya itu tidak mudah ya. Nu daftarna puluhan ribu, nu ditarimana ratusan. Ya, jadi intinya kalian harus benar-benar belajar. Jadi kuliah mah mahal, enggak. Sebenarnya banyak yang gratis. Malah selain gratis setelah lulus langsung kerja. Terus ada STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Ya. Jadi belajar mengenai sandi-sandi nanti jadi intel ya. Nah, ini juga ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Terus ada STMKG Jakarta.
nggak tahu apa nih. Nanti kalian searching lah ya, nama ayat internet kuota teh pakai yang mencari info-info yang bermanfaat buat masa depan kalian ya. Terus ada Poltek dan Akademi di perhubungan. Baheula mah naon DLAJR ya, Kementerian Perhubungan. Jadi jangan dia anggap perhubungan teh nusok narikan retribusi di jalan ya. Nusok aya kan lamun truk ngaliwat di tagih gitu kan. Nah, bukan itu ya. Eta mah yang di bawahnya, maksudnya bagiannya. Terus ada Poltekim ya, ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi jangan takut kuliah teh mahal atau kumaha. Yang penting kalian belajar, kalian pinter, ikuti tesnya nanti. Banyak sekolah-sekolah yang gratis dan juga setelah lulus teu kudu mikiran gawe deui, ya langsung kerja. Ya, itu namanya sekolah kedinasan. Nah, tapi Pak abdi mah alim jadi PNS misalnya ya. Saya mah pengennya kuliah di ITB. Nah, tahu ITB mah meureun? Tahu ITB? Halo. Nyalain mic-nya. Tahu Pak, tahu. Nah, tahu. Unpad tahu Unpad? Sok mic-nya enggak apa-apa, nyalain aja lah biar rame. Iya Pak, ya kayak singkat. Tahu kampus apa lagi yang kalian tahu? Selain Unsub. Kampus naon deh? Misalnya UI, tahu UI? Unpad, UGM, ya. Nah, memang di sekolah-sekolah itu bayar dan bayarannya enggak murah ya. Bayarannya enggak murah. Tapi sekali lagi, jangan takut ya. Kalau kalian benar-benar berusaha ya, bukan pinter ya, karena pinter itu sebenarnya cuma tahu lebih dulu aja. Nah, jadi kalian asal belajar, insya Allah bisa. Tongsieun. Ya, karena apa? Karena banyak beasiswa. Ya, di antaranya ini bagi yang misalnya di antara kalian ada yang punya KIP nggak? Halo yang hadir di sini. Ada yang punya KIP? Enggak. Nah, ini Bapak jelasin dulu yang KIP ya. Jadi untuk yang memang ekonomi menengah ke bawah gitu ya, maaf, yang misalnya punya kartu Indonesia Pintar, itu malah ada namanya ini apa? Cek kasarna ieu mah asal lulus masuk kuliahna. Jadi nanti teh kan kalian seleksi masuk kampus ya. Nanti kalian seleksi masuk kampus. Asal lulus ke kampus itu, terus kalian punya KIP kuliah, daftar lah intinya. Tuh katanya kalian sekolahnya gratis. Jadi pembebasan biaya kuliah dibayar langsung ke perguruan tinggi nih, lihat. Ya. Jadi daftarnya gratis, pembebasan biaya pendaftaran. Nis daftarnya gratis kan biasanya aya biaya daftarnya paling ratusan ribu lah kalau daftar. Terus pas kuliah oge kan biayanya misalnya aya 10 juta, 9 juta, 5 juta semester. Itu dibayar ku negara. Terus menang bekal di 700.000 sebulan. Ya. Terus nah ini ya. Jadi totalnya bisa sampai dapat 12 juta. Ya. Jadi intinya jangan takut. Selain KIP ini juga sebenarnya ada lagi beasiswa lain. Ya. Banyak beasiswa lain. Ya. Banyak beasiswa. Intinya tongsieun kuliah buat yang mau kuliah. Pak, abdi mah da alim kuliah, Pak. Abdi mah hoyong damal. Tadi ada kan yang mau kerja jadi karyawan, misalnya tekwang, ke mana? Ke pabrik, ke mana lah gitu ya. Boleh aja. Bapak nggak ngelarang. Ya, karena sukses itu nggak harus kuliah ya. Jadi nurek kuliahnya, sok usahakeun kuliah. Nurek jadi polisi, sok usahakeun polisi tentara. Nurek gawe ge sok, tapi gawe sing bener gitu ya. Kerja yang benar. Nah, ini juga kalaupun mau sukses di dunia kerja, nah ini ada 8 soft skill. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Yang kedua, leadership, kepemimpinan. Yang ketiga, teamwork. Nah, ya bisa dibaca. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah. Ya, problem solving. Terus teknik berpikir kreatif, kudu kreatif. Terus mental positif. Nah, ini penting, mental positif. Ya, lalu keterampilan mengelola waktu dan kemampuan negosiasi. Nah, Bapak mau garis bawahi yang
mental positif. Nah, banyak sekali di antara anak-anak kita biasanya gitu ya, yang mentalnya mental negatif. Maksudnya gini, mau disuruh apa-apa selama itu kebaikan, ya khususnya ini di SMA oleh guru-guru kalian, kasih tugas ya kerjain. Tong banyak nawar itu iya. Kecuali kalau disuruh yang wah ayah guru misalnya nitah mabok misalnya, ya berarti itu mah baru tolak. Tapi sejauh ini nggak akan ada guru yang nyuruh aneh-aneh. Pasti guru tuh nyuruhnya yang ngerjain tugas, ngerjain apa, nah itu semua teh apa yang kalian kerjain di SMA, apa yang ditugaskan guru-guru kalian di SMA itu untuk melatih ini. Jadi tong dianggap naonan orang diajar fisika misalnya, dan kemang segawe mau make fisika, bukan itunya gitu ya. Jadi belajar fisika, belajar matematika itu diantaranya belajar tadi untuk melatih berpikir kreatif, untuk berlatih memecahkan masalah, untuk berlatih mengelola waktu. Aina misalnya dikasih tugas oleh guru aja misalnya, ngumpulkeun komoding ke dikasih tugas pagawean ti bos gitu ya. Gitu. Jadi sekarang tuh latihan. Oke. Misalnya ya norek gawe ya, ini buat yang mau kerja. Nah, buat yang mau bisnis juga sama. Disangkana bisnisnya kari dagang tuh ya, perlu ilmu-ilmunya ya. Jadi lamun rek bisnis cuma jualan ya gitu-gitu kene we ya, tapi kalau benar-benar manfaatkan waktu kalian di SMA ini, pelajari apa ini. Tetap perlu komunikasi, perlu manajemen waktu ya, perlu copywriting dan lain sebagainya. Gitu ya, ilmu-ilmu bisnis ya. Kan bisnisnya lebih ke komunikasi. Aina nu dagang tapi cicingan misalnya tuh bisa ngomong atau tuh bisa nawarkan barang, tuh bisa membuat kalimat penjualan yang baik kan nggak bisa. Itu kalau buat kalian yang mau bisnis setelah lulus nanti. Nah itu, jadi intinya mau jadi apapun kalian nanti, rek jadi pegawai, rek jadi tentara, polisi, rek jadi PNS, rek jadi non tadi teh bisnis, rek apa abdi mah rek jadi petani, dan naon rek jadi rek ngangon abdi mah rek ngangon doma rek boga kandang sing loba teu naon, intinya kalian harus punya ilmunya, harus punya pengetahuan ya. Jadi ada yang tahu artinya ini? Coba on mic-nya nyalain. Ada yang tahu artinya? Knowledge is the key to success. Ayo waktunya kita bentar lagi. Ada yang tahu artinya? Halo, 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 halo. Tes, tes, tes. Apa? Sok cum. Yang tahu artinya? Coba. Bisi anu teu ngarti ieu naon ya artinya. Susilawati dari Ska. Nenden, Cici, Najida. Artinya tahu ini? Diki Chandra. Maunya gogodog di SMP diajar bahasa Inggris 3 tahun. Ada yang tahu? Diki, Chandra, Safitri, Jul Pais. Enggak, Pak. Tahu? Enggak. Enggak, Pak. Aduh. Ya ini penting ya, kalian coba lebih tingkatkan lagi bahasa Inggrisnya. Sering nonton bahasa Inggris, sering dengerin lagu bahasa Inggris, sering cari tahu artinya. Ya. Jadi knowledge apa knowledge? Pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuan itu adalah ki apa ki? Kunci. Nah, sukses mah sukses. Ya, jadi pengetahuan itu adalah kunci sukses. Nah, supaya kalian tahu harus apa? Kan katanya pengetahuan itu kunci sukses. Nah, supaya tahu harus gimana? Harus belajar, Pak. Nah, betul, harus belajar. Ya. Nah, manfaatkan waktu kalian sekarang di SMA ini buat benar-benar belajar. Belajar memang nggak hanya dari guru ya. Bisa jadi apalagi kondisi kita sekarang terbatas ya, ketemu jeung guru sekolah hadarese kan. Bisa jadi ada guru juga yang ya sibuk, maksudnya kita nggak bisa meriksa kalian, nggak bisa membimbing kalian. Nah, coba kalian yang belajar mandiri, cari informasi di internet, ngerjain soal sendiri. Ya, ayeuna mah gampang. Asal aya kuota jeung asal aya kahayang. Nah, ini begitu. Ya, kunci ilmu itu Ya, Pak Laras. asal aya kuota ge kahayang malah dipakai game, ya. Aya kuotana, aya kahayangna, ya. Keinginan kalian belajar, cari informasi, ya, itu.
Oke, waktu kita 3 menit deh. Ya, nah ini Bapak cukupkan ya untuk perkenalan. Nah, ini sedikit kita kenalan sama materi yang akan kita bahas selama setahun. Ya, jadi materinya kita itu ada 3 bab selama setahun. Nah, yang bab 1 sama 2 itu eksponen sama logaritma, ini dibahas di semester 1. Ya, ini dibahas semester 1. Lalu semester 2-nya nanti vektor. Ya. Nah, mungkin eksponen itu kalian udah pernah di SMP. Ada yang tahu eksponen itu apa? Halo? Eksponen, pernah dengar eksponen? Tetong, oh benar ya. Eksponen tuh pangkat-pangkat. Kalian pangkat sama akar kan pernah belajar di SMP ya. Nah, nanti kita perdalam lagi tentang eksponen, pangkat sama akar. Nah, untuk logaritma memang baru nanti kita pelajari ya, dan vektor nanti di semester 2. Yaitu sedikit perkenalan sama bab yang akan kita pelajari. Cuma 3 bab ya, matematika peminatan, eksponen, logaritma, sama vektor. Berikutnya ini perkenalan, nanti kumaha sih belajar sama Bapak. Nah, sama Bapak nanti kalian belajarnya karena online ya. Tapi kalau COVID-nya udah turun, mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas nanti. Nah, selama kita masih online, jadi alurnya gini. Yang pertama kalian nanti Bapak kasih modul, ya. Modulnya PDF, kalian baca. Atau kalaupun kalian mau pinjam buku perpus, boleh. Tapi nanti koordinasi dulu ya supaya nggak berkerumun. Kalaupun mau ke sekolah pinjam buku ke perpus itu kalian bisa, tapi jangan banyak-banyak, ya. Nah, kalau pinjam buku sekalian tong Kadil, Aina hari ini ngambil matematika, isukan bahasa Indonesia, ambil aja langsung semua ya, biar sekalian. Ya, itu jadi nanti kalian baca dulu bukunya, modulnya yang Bapak kasih atau yang kalian pinjam di perpus ya. Itu yang pertama. Setelah itu biasanya Bapak ngasih YouTube ya atau Zoom kayak gini, tapi Zoom dia mau sering-sering karunya ya, tadi kuota kan. Jadi Zoom paling ge 3 minggu sekali apa sebulan sekali lah ya. Biasanya paling Bapak nanti kasih YouTube. Nanti kalian tonton YouTube penjelasannya. Nah, setelah nonton nanti Bapak kasih soal ya. Soal biasanya di Google Form ya. Biar hasilnya kelihatan langsung. Nanti kalian ngerjain soal. Nah, kalau ada yang nggak ngerti ya, kalau ada yang nggak ngerti bisa nanti dibahas di Zoom ya. Saat gini kan ada bisa ngobrol ya. Atau diskusi di WA aja, di WA grup, tanya di WA ya. Nah, lalu juga kadang Bapak ngasih tugas yang harus kalian upload. Nah, rencananya sih di classroom ya, tapi lihat nanti aja. Ya. Oke. Itu paling sedikit alur pembelajaran kita nanti. Mudah-mudahan sih COVID-nya segera turun dan kita bisa segera tatap muka di sekolah ya. Amin. Ya rabbal alamin. Oke. Sekali lagi sebelum ditutup, mudah-mudahan kita bisa sukses bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar kelas 10 ini, kalian yang serius semua ya. Manfaatkan waktu, manfaatkan semuanya, jangan disia-siakan ya. Oke, itu aja dari Bapak. Kita tutup baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.